apa kabar hari ini sahabat guru pendidikan menengah dan juga pendidikan khusus? Ada Syifa yang udah siap nemenin hari ini dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan topik kesiapsiagaan guru pada satuan pendidikan barengan sama Bapak Ahmad Fadilah dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Syifa. Alhamdulillah baik ya. Dan kita nggak cuma berdua, tapi kita juga sudah bersama dengan Bapak Afianto Amri PhD. Halo Pak, apa kabar? Halo Mas Syifa. Pak Anto ya dipanggilnya ya? Ya. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol dengan topik yang tadi udah saya sebutin, yaitu kesiapsiagaan guru pada satuan pendidikan. Nah, sahabat Dikmen dan Diksus, hari ini kita ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Fadil, dimana biasanya Pak Fadil ini turun ke lapangan ya? Iya Mas. Oke, jadi kalau misalnya buat kamu yang pengen tahu kondisi lapangan kayak gimana, bisa langsung aja kontak ke Pak Fadil. Nah, kalau misalnya kamu pengen urusan sama Pak Anto, ini udah berpengalaman lebih dari 10 tahun ya Pak buat ngadepin bencana. Jadi kalau misalnya hati kamu lagi hancur, monggo kamu bisa kontak-kontakan sama Pak Anto ya. Nah, sebelumnya kita ngobrol soal peran guru dalam hal kesiapsiagaan sebagai bagian dari satuan pendidikan. Kalau boleh tahu nih, baru-baru ini daerah mana sih yang baru aja mendapatkan bantuan pendidikan karena situasi dan kondisi bencana? Nah, mungkin boleh dimulai dari Pak Fadil. Ya. Terima kasih Mbak Syifa. Jadi terkait bantuan bencana yang belakangan ini terakhir ya, terakhir itu yang saya turun langsung memang ada di Lumajang, Kabupaten Oke. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Itu bantuannya ya ada dana, kemudian ada tenda darurat, tenda kelas darurat belajar, kemudian school kit, alat-alat belajar. Oke. Selain itu juga ada logistik dan lain-lain. Oke, dan itu berlaku untuk setiap jenjang pendidikan ya? Semua jenjang. Semua Walaupun jenjang. saya sendiri itu dari Direktorat Guru Dikmen dan Diksus, kalau sudah turun itu semua jenjang. Oke. Karena semua membawa jenjang. nama Seknas SPAB. Oke. Nah nanti kita juga akan bahas soal SPAB itu juga bareng sama Pak Anto juga ya. Oke, nah selanjutnya ini kan bencana itu banyak bentuknya ya, Pak Fadil, Pak Anto gitu kan. Dan yang kita tahu itu ada bentuk bencana alam yang paling umum. Tapi sebetulnya kan bencana itu tidak hanya bencana alam gitu ya. Nah ada nggak sih hal-hal lainnya yang dianggap bencana dan ini bisa menjadi sebuah bentuk bantuan dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus? Iya. Kalau untuk bencana itu kan kayak corona ini ya. Corona yang baru-baru ini Omicron. Itu kan jenis bencana yang dia wabah, jatuhnya wabah. Jadi mungkin itu kita bisa memberikan alat-alat prokes gitu. Seperti masker, hand sanitizer, kemudian kita juga akan membuat video-video terkait protokol kesehatan. Itu untuk karena kalau secara memberikan obat-obatan atau lain itu kita juga kurang paham ya. Jadi mungkin kita hanya memberikan edukasi, kemudian pencegahan-pencegahan. Itu saja sih. Oke, dan itu biasanya berlangsung berapa lama sih Pak Fadil? Tentatif ya, tentatif. Oke. Dan kemarin juga ini sekedar informasi juga. Kita juga kemarin Kemendikbud di masa pandemi ini kita juga membantu terutama Pemprov DKI yang rumah sakit besarnya itu kekurangan kamar. Nah itu ada di Kemendikbud itu tenda darurat belajar. Itu yang akhirnya dipergunakan untuk bencana wabah ini gitu. Nah, untuk mengganti jadi ruang rawat darurat. Nah kalau dari Pak Anto sendiri ini adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Nah kira-kira kalau misalnya di tengah pandemi ini biasanya apa sih bentuk bantuan yang diberikan untuk para siswa, para guru yang mungkin terdampak bencana? Jadi kami juga seperti yang Pak Fadil bilang bagian dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana atau Seknas SPAB. Dan biasanya bantuan-bantuan di sektor pendidikan yang terkait sama penanggulangan pandemi itu juga bisa berbentuk misalnya
yang untuk menjaga prokes ya gitu, seperti masker atau juga hand sanitizer atau juga fasilitas juga pakai sabun gitu. Dan juga ada misalnya bantuan-bantuan kayak pelatihan-pelatihan untuk guru. Itu kan pada saat awal pandemi itu kita masih asing dalam melakukan sekolah menggunakan Zoom atau online gitu ya. Itu gimana sih caranya untuk ngajarin anak-anak itu lebih aktif dan ceria dan menggunakan virtual gitu. Dan bagusnya Seknas SPAB ini kita menjaring kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah. Jadi dengan berbagai LSM, lembaga PBB, lembaga komunitas-komunitas lainnya, kita dikoordinasikan oleh Kemendikbud untuk bagaimana nih mengatasi pertama pada saat awal-awal itu untuk memastikan anak-anak tetap belajar, dan sampai sekarang itu adalah di saat kita juga mempersiapkan kembali ya gitu para peserta didik dan juga para guru dan tenaga pendidikan lainnya untuk kembali masuk sekolah gitu. Dan juga satuan pendidikan lainnya, apakah fasilitas sarana prasarana itu sudah siap gitu, atau juga apakah orang tuanya takut atau tidak gitu, merasa aman tidak. Seperti tadi kita sempat mendengar arahan dari Pak Direktur tentang perjalanan dari rumah ke sekolah juga harus tetap aman, karena yang paling utama itu adalah tentunya kesehatan dan keselamatan peserta didik, dan juga pastinya para warga sekolah itu secara umumnya. Oke, berarti memang dari berbagai sisi keamanan siswa dan guru itu benar-benar diperhatikan gitu ya. Nah, tapi seperti yang tadi Pak Anto bilang gitu, bahwa salah satu yang diberikan itu adalah sosialisasi mengenai Zoom, ya kan? Nah, ini berarti kan siswa, apalagi mungkin yang masih SD, masih SMP, ini belum familiar dengan apa sih Zoom. Mungkin kalau misalnya anak SMA udah familiar ya dengan salah satu aplikasi ini gitu. Nah, gimana caranya guru untuk menyampaikan bahwa ini aplikasi yang saat ini harus kamu gunakan dan kamu harus familiar dengan aplikasi ini? Bagaimana caranya? Kalau waktu dulu sih memang makanya itu intinya kolaborasi ya gitu. Jadi bisa kita bikin media-media seperti menggunakan YouTube, atau juga ada komunitas-komunitas juga yang di lapangan kan ya. Seperti layaknya edukasi bencana yang memang merupakan yang kita sudah banyak berpengalaman ya gitu, dalam artian mengajarkan orang-orang untuk belajar bagaimana mempersiapkan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Itu juga sama seperti kita juga mengajarkan kepada teman-teman guru-guru dan juga anak-anak, misalnya untuk masuk ke dalam komunitas, dan juga mengajarkan mereka tentang bagaimana juga melatih mereka untuk tetap bisa belajar, motivasinya lebih tinggi juga gitu ya, dan juga untuk memperkenalkan dengan berbagai perangkat. Tapi di sisi lain juga sebenarnya kan hal yang paling penting juga adalah untuk caranya kita mengajarkan ke anak itu salah satu titik masuknya juga melalui orang tuanya, gitu, orang tua atau pengasuh ya gitu. Jadi selain itu juga strategi yang berikutnya adalah juga bagaimana memastikan bahwa orang tua dan pengasuh itu mereka bisa mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan semua perangkat yang ada untuk memastikan mereka bisa belajar walaupun di masa pandemi. Oke, berarti komunikasi antara guru juga dengan orang tua ini mesti aktif terus gitu ya, untuk mendukung para siswa ini juga menjalani pendidikan, apalagi khususnya di masa pandemi ya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Fadil dan juga Pak Anto. Dalam Permendikbud nomor 33 tahun 2019 ini adalah penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dijalani oleh Pak Anto juga ya. Yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi siswa, bagi guru, juga tenaga kependidikan dari resiko bencana, dan juga menjamin keberlangsungan layanan pendidikannya. Hal ini khususnya dilakukan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau Direktorat GTK. Nah, mungkin ke Pak Fadil dulu ya. Peran dari Direktorat GTK ini untuk melaksanakan Permendikbud ini itu apa aja sih? Iya. Jadi proses pembelajaran kan tetap harus berjalan, walaupun dalam situasi bencana. Nah, itu juga kan ada ketetapan di saat bencana itu dalam 2 hari itu sudah pembelajaran sudah harus kembali, dan dengan catatan yaitu
situasinya seperti apa. Nah itu makanya di Kemendikbud ada tenda darurat belajar. Itu apabila sekolah-sekolah bangunan sekolahnya itu tidak bisa dipergunakan lagi, maka Kemendikbud dengan tim Seknas SPAB mendirikan tenda-tenda di lokasi-lokasi yang aman dari bencana. Nah, di situ ada kelas darurat. Nah, di situ pun kurikulumnya masih kurikulum darurat. Gitu. Jadi masih menyesuaikan dulu. Yang penting di situ bisa terdata gurunya, siswanya. Nah, itu ajang dari kita mengkomunikasikan di mana aja sih teman-teman rekan-rekan guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan yang lain, dan juga siswa kondisinya seperti apa. Bukan cuma kondisi fisik tubuhnya gitu ya, tapi kondisi rumahnya, sekolahnya, mungkin itu saja mungkin ya. Oke, berarti tenda darurat, kurikulum darurat itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Direktorat GTK untuk melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Anto sendiri apa aja peran yang dilakukan oleh SPAB ini, Seknas SPAB ini untuk melaksanakan program yang salah satu yang mungkin yang jadi titik kuat Permendikbud ini gitu ya, tentang penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana itu adalah juga menitikberatkan pada keseluruhan fase penanggulangan bencana. Tadi Mas Fadil juga menceritakan betapa pentingnya bahwa pada saat darurat bencana itu sekolah harus tetap berfungsi, proses pendidikan itu harus tetap berjalan. Kenapa? Karena pendidikan itu dan juga sekolah itu penting untuk pertama memulihkan psikososial anak-anak. Yang kedua memberikan perlindungan juga untuk anak-anak. Di sekolah kita bisa belajar cara membersihkan diri atau menghindar dari penyakit atau juga menjauhi dari kemungkinan ancaman bencana susulan gitu. Dan ini kan penting ya pada saat pasca bencana. Dan juga di sisi lain juga anak-anak itu bisa kembali ke rutinitas semula itu membuat dia lebih cepat pulihnya gitu seluruh aspek. Nah, tapi kembali lagi ke Permendikbud ini itu adalah yang tadi saya sebutkan mengenai seluruh fase penanggulangan bencana. Itu tandanya pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana juga ada diatur gitu. Sehingga pada saat pra bencana juga pelatihan guru untuk mengajarkan edukasi bencana, terus juga melakukan simulasi secara teratur gitu ya, atau memastikan bahwa kita tahu nih ada rute evakuasi, terus juga ada tempat aman kalau misalnya terjadi gempa atau tsunami gitu ya, dan juga langkah-langkah untuk pengendalian ancaman bencana lainnya, kayak misalnya banjir dan tanah longsor. Itu hampir 80% kejadian bencana di Indonesia terjadi. Jadi ini komponen-komponen pra bencana juga tidak kalah pentingnya ya. Kita kan sering mendengar juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya gitu. Kalau kita investasi sekitar Rp100 untuk mencegah itu kabarnya bisa menghemat sampai Rp300 untuk mengobatinya gitu kalau untuk bencana. Nah, makanya kita juga sangat menekankan pentingnya pertama mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan bencana sehingga jangan sampai kita terus-menerus berada di siklus terkena banjir lagi, terkena longsor lagi, terkena angin kencang lagi gitu. Jadi bagaimana kita sebagai komunitas sekolah atau komunitas satuan pendidikan itu bisa lebih tangguh bencana. Oke. Nah, tapi dari obrolan ini saya juga jadi penasaran nih, pengen nanya sama Pak Fadil gitu ya. Ini kan tadi balik lagi ke topik tentang bencana. Bencana ini kan bentuknya banyak sekali, tadi udah dibahas soal pandemi juga. Nah, bencana ini yang disebutkan bencana apakah dalam bentuk yang harus besar atau mungkin dalam lingkup yang kecil juga itu juga disupport gitu. Kayak misalnya kita sebut dalam satu kelurahan gitu ya terjadi kebakaran, apakah itu juga akan disupport oleh GTK gitu dan juga dengan program Terima kasih Mbak Siva. Jadi kalau untuk SPAB
kita kan memang skalanya nasional ya. Jadi kalau mohon maaf kalau untuk kebakaran di lingkungan RT RW mungkin kita nggak terlalu turun karena di situ kan juga ada dinas ada ya. dinas Oke. dan tokoh-tokohnya juga di sana ada para pejabat yang punya wilayah itu sudah ada di sana. Jadi kita di sini memang lebih kepada pendidikan, sektornya sektor pendidikan. Gitu. Mungkin kalau di wilayah kelurahan itu ada sekolah yang terbakar, dampak dari lingkungan sampai sekolah itu menjalar apinya ke situ, mungkin kita juga akan turun gitu. Atau dari Seknas mungkin akan ada tindakan juga. Tapi kalau misalnya ada rumah secara pribadi ya, rumah pribadi kebakaran, mungkin kita terlalu banyak nanti kerjaannya nanti ya. Iya. Kan ada lembaga lain. Ada lembaga lain. Nanti Iya. pemadam Oke. kebakaran nanti Iya. merasa ini siapa? Iya. Betul. Gitu kan semua kerjaan Indonesia ya, nanti repot. Nanti Iya. aku kerja ngapain gitu ya. Oke. Belum yang hatinya hancur. Iya, ya itu dia. Itu kerjanya Pak Anto. Lagi. Khusus Pak Anto ya. Nah, aku penasaran juga nih untuk Pak Fadil. Yang tadi disebutkan bahwa di GTK ini kan handle fasilitas-fasilitas pendidikan yang terkena bencana gitu ya. Nah, itu step-step apa aja sih yang dilakukan oleh GTK untuk membantu sektor pendidikan yang terkena bencana? Ya, pertama mungkin ada informasi awal ya, informasi awal terjadinya bencana apa di daerah mana. Nah itu biasanya nanti dari dinas-dinas terkait di sana itu koordinasi, dan kita juga punya rekan-rekan di daerah memberikan informasi ada bencana, dari BMKG pun ada info. Setelah itu kita ada koordinasi, biasanya koordinasi teman-teman Seknas dengan BPBD atau BNPB, itu dilakukan rapat koordinasi, dan internal Kemendikbud pun ada rapat koordinasi dulu sebelum menerjunkan timnya ke sana. Jadi pada saat nanti sudah terjun ke sana, yang pertama dilakukan di sana adalah menentukan titik pos pendidikan. Pos pendidikan itu biasanya kita lakukan bentuk itu di LPMP atau BP PAUD kalau di sana. Jadi di sini bukan hanya direktorat GTK yang bergerak, tapi semua direktorat itu bergerak. Karena kan ada direktorat SMK, ada SMA, SD, SMP, itu semua bergerak. Ada PAUD juga. Nah, nanti di sana semua menjaring data terlebih dahulu. Input data. Setelah data itu ada, resiko apa yang ada di situ, terus kerusakan, yang terdampak itu siapa saja dan di mana saja. Nah itu nanti data itu kita akan olah di pos pendidikan itu. Nah nanti ini akan di asesmen. Jadi kebutuhan apa untuk tingkat dasar, tingkat menengah, SLB mungkin kan. Nah nanti setelah asesmen, nanti dari direktorat terkait terutama itu sudah men-set apa saja yang dibutuhkan. Begitu juga nanti dari dinas-dinas terkait, misalnya dari provinsi lain, dari RPP lain, atau dari kalangan masyarakat ingin membantu, titiknya sudah jelas, bantuan itu masuknya ke pos pendidikan untuk sektor pendidikannya. Nah, pos pendidikan itu sendiri itu akan berdiri ketika bencana itu sudah terjadi, langsung didirikan pos tersebut, atau bagaimana Pak Fadil? Iya, pada saat bencana terjadi, ya otomatis belum saat itu langsung, tapi mungkin besok atau ini setelah ada koordinasi ditentukan. Nah ini kan para stakeholder dengan pemerintah pusat menentukan bahwa pos pendidikan akan didirikan di mana, kemudian buka rekening untuk donasi. Nah itu biasanya paling lama 2 hari setelah bencana. 2 hari. Nah, itu sudah harus berdiri, karena
proses pembelajaran di saat situasi pun tetap harus berjalan. Harus berjalan ya. Dan itu juga buat menghindari eksploitasi anak. Betul. Ya, nah itu kejadian memang di beberapa tempat saya mengalami dan melihat sendiri. Eksploitasinya itu di pengungsian itu anak-anak siswa terutama tingkat PAUD, TK, SD ya. Itu susah sekali untuk diajak belajar di tenda darurat. Karena apa? Mereka setiap pagi itu mendapat tugas dari orang tua, Mas Anto. Dapat untuk ambil bantuan kemana, ngantri bantuan logistik, misi khusus ya. Misi khusus. Nah itu makanya dari kita Seknas SPAB dengan tim Seknasnya ada NGO nanti di sana juga. Banyaklah metode yang kita putar-putar terus caranya. Setiap bencana pasti beda yang kita alami, akhirnya bisa terkendali. Apalagi kalau misalnya udah terbiasa ngambil bantuan dulu, udah belajarnya nanti aja. Betul. Gitu kan, itu agak susah ya karena mungkin udah terbiasa jadi nggak bisa lama-lama gitu ya. Jadi paling lama itu H+2 pos pendidikan sudah didirikan di lokasi yang terkena atau terdampak bencana gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan untuk Pak Anto gitu ya, sebagai Ketum MPBI. Nah, Pak Anto sendiri kan biasanya sama tim bergerak ketika bencana itu dalam sektor pendidikan kapan? Kalau mungkin sebagai komunitas LSM ya gitu, tentunya di saat kita mendengar atau mendapat kabar bahwa ada terjadi bencana, itu kita mengumpulkan informasi ya gitu. Ada juga kan teman-teman LSM yang memang berada di lokasi wilayah terdampak bencana tersebut gitu. Misalnya contohnya seperti teman-teman kita yang sekarang sedang membantu di Sumatera Barat gitu ya, karena akibat gempa. Ada jejaring kita di Pasaman dan di Pasaman Barat, dan kemudian kita melihat seperti bagaimana sih dampaknya, selama kalau misalnya di sektor pendidikan kan bagaimana situasi para peserta didik dan juga para pengungsi, apakah anak-anaknya itu mengungsinya di rumah kerabat atau di tempat-tempat pengungsian atau kumpul gitu, atau ada akses ke sekolah atau tidak. Terus bagaimana dengan ketersediaan alat belajar gitu, dan sehingga teman-teman komunitas LSM yang bergerak di sektor pendidikan untuk yang membantu kemanusiaannya memang biasanya fokus kita adalah bagaimana memastikan anak-anak itu masih bisa tetap belajar dengan aman dan nyaman. Dan juga selain itu juga memastikan mereka juga ada tempat untuk biasanya kita bilangnya itu ruang ramah anak, child friendly spaces. Atau di beberapa bencana dinamai kayak sanggar ceria. Jadi ada tempat di mana anak-anak bisa bermain. Jadi belajar itu kan tidak hanya di satuan pendidikan atau hanya di sekolah ya gitu. Anak-anak pun saat mereka bermain pun mereka juga punya ada education experience juga, ada pengalaman, ada hal yang mereka bisa pelajari gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu perlu kita pastikan layanan dan juga fasilitasnya ada, sehingga anak-anak itu tetap terlindungi. Tadi juga dibilang ada perlindungan jalan-jalan dan sampai anak-anak dieksploitasi, tapi juga dalam situasi yang ekstrim kayak misalnya kayak di Sulawesi Tengah gitu, atau di gempa waktu di NTB gitu ya 2018. Ya ada juga laporan-laporan kasus-kasus tentang kekerasan pada anak gitu ya, dan juga adanya perundungan gitu ya, bullying dan lain-lainnya. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita pastikan bahwa anak-anak itu tetap aman dan nyaman. Kalau misalnya mereka ngungsi, mereka masih bisa belajar dan juga tetap bisa beraktivitas secara normal gitu. Oke. Berarti yang penting di sini adalah layanan pendidikan untuk siswa di berbagai jenjang, plus juga sama
tenaga kependidikan, guru itu harus tetap berjalan dalam kondisi dan situasi apapun gitu ya Pak ya. Oke, nah kan dari tadi kita udah ngobrol nih tentang peran dan fungsi dari GTK, dari MPBI, dari Seknas, SPAB gitu ya. Sekarang saya penasaran sama topik awal kita gitu ya, yaitu adalah kesiapsiagaan guru pada satuan pendidikan. Artinya jelas di sini yang di-mention adalah guru gitu ya. Nah, peran guru sendiri itu dalam mengatasi berbagai situasi itu apa aja? Kira-kira mungkin Pak Anto dulu. Itu menarik, kita pernah melakukan penelitian ya di Sulawesi Tengah waktu pasca gempa dan tsunami tersebut gitu ya, dan kita ngobrol sama hampir 200 responden lah ya, dan sebagian besar juga anak-anak gitu ya, dan kita menanyakan apa sih ekspektasi mereka terhadap guru di masa-masa sulit seperti ini gitu. Dan ternyata kompetensi itu kan terbagi jadi 4 ya gitu. Ada kompetensi pedagogi, ada sosial, kepribadian, dan profesional. Jadi kompetensi guru itu tidak hanya tentang bahwa mereka harus tahu ilmunya gitu ya, harus bisa siap, tapi juga ternyata kepribadian dan sosial itu justru muncul dari aspirasi waktu kita ngobrol sama anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu lebih berharap guru-gurunya itu tenang, ceria, rapi, bahkan sampai ke penampilan pun mereka komentarin gitu, baik dan tidak menghukum, tidak ini, karena mengajar di masa krisis itu sangat susah. Mengajar dalam tenda sekolah mau sebagus apapun desainnya selalu menantang. Tenda sekolah itu kadang-kadang prakteknya adalah 2 kelas disatuin ya, Mas Fadil ya gitu. Dan jadinya ada kelas, misalnya kelas 1 dan kelas 2 ngajar bareng-bareng, lah itu kan luar biasa ribut ya gitu. Ada anak-anak yang kemudian buka baju gitu karena kepanasan gitu, dan guru-guru harus sabar gitu situ. Jadi 2 poin dari saya. Yang pertama, kalau dari segi kompetensi keahliannya, guru-guru itu dia harus tahu tentang kesiapsiagaan dan kesiapsiagaan bencananya. Gitu. Yang kedua tentang bagaimana melihat situasi psikososial anak-anak. Apakah ada anak-anak yang cemas, khawatir, takut, paranoid, atau stres gitu. Dia harus bisa mendeteksi dan mungkin dia bisa kemudian mencari cara untuk bantuan ya gitu untuk anak-anak yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengajar di masa susah itu ya gitu. Teknik-teknik biar bisa tetap ceria, tetap fun, tetap interaktif gitu. Dan juga dan yang terakhir itu adalah bahwa peran guru itu tidak lepas dari komunitas sekitarnya. Gitu. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Oke, kalau gitu. Berarti topik hari ini tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana bersama dengan Pak Fadil dan juga Pak Anto, di mana hari ini juga kita ngomongin tentang kesiapsiagaan guru pada satuan pendidikan, di mana peran guru ini sangat berperan penting ya, entah dari psikologinya, entah dari teknik pembelajarannya gitu kan, dalam kondisi apapun, entah dalam kondisi tenang dan juga kondisi bencana. Nah, kalau gitu sahabat Guru Dikmen dan Diksus, terima kasih banyak sudah stay tune di podcast hari ini. Kita lanjut di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.